Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Celana Packer. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kimia analisis. Sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas kimia analisis, di mana dalam kimia analisis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kimia analisis modern dan juga kimia analisis konvensional. Namun pada video kali ini kita hanya membahas mengenai kimia analisis konvensional, karena kalau saya membahas terlalu banyak itu takutnya kalian bakal jenuh. Jadi saya bisa menjadi dua materi saja. Oke, jadi kimia analisis yaitu merupakan salah satu cabang kimia yang mempelajari tentang pemisahan atau separasi, identifikasi, determinasi, atau menganalisis komponen kimia dalam suatu bahan, baik bahan alam maupun bahan buatan. Jadi, kimia analisis itu mempelajari tentang ini, pemisahan, identifikasi, seperti identifikasi kalau dalam bahan alam itu seperti saponin, flavonoid, tanin. Kalau yang kimia itu seperti golongan fenol, benzen, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk determinasi atau analisis itu seperti kurang lebih seperti identifikasi. Kita itu menganalisis sampel, dia itu mengandung senyawa apa. Oke, kemudian penggolongan kimia analisis. Penggolongan kimia analisis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kimia analisis kualitatif, kemudian ada kimia analisis kuantitatif. Kalau yang kualitatif, dia itu hanya berpacu ada tidaknya suatu senyawa. Dia itu tidak berpacu pada jumlah kadar atau jumlah dalam satuan angka. Dia itu hanya berpacu ada atau tidaknya suatu senyawa. Kemudian kalau kuantitatif, dia itu berhubungan dengan angka. Jadi dia itu memperhitungkan suatu kadar dalam obat. Oke, misalnya seperti ini. Ini kenapa ya? Seperti identifikasi BKO, bahan kimia obat pada jamu. Kalau kualitatif itu cuma ada atau tidaknya BKO dalam jamu. Misal jamu pegelinu, dia itu diduga mengandung paracetamol. Kalau kualitatif itu ada atau tidaknya paracetamol dalam jamu. Kalau kuantitatif, dia itu berapa sih jumlah paracetamol yang terdapat dalam jamu tersebut, kayak gitu. Itu kuantitatif. Jadi kita bisa bedakan. Kalau kuali itu hanya berpacu pada ada atau tidaknya. Kalau kuantitatif dia itu berpacu pada angkanya, berpacu pada jumlahnya, berpacu pada kadarnya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kimia analisis struktur. Kimia analisis struktur yaitu berkaitan dengan penentuan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Kemudian berdasarkan senyawa yang dianalisis dibedakan menjadi dua, yaitu ada organik dan juga anorganik. Yang menjadi pembeda yaitu ada atau tidaknya ikatan karbon dan juga hidrogen. Nah, untuk senyawa organik itu menurut teori zaman dulu, dia itu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sementara kalau yang organik, kalau teori zaman dulu, dia itu berasal dari senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup, kayak gitu, atau senyawa sintesis. Tetapi teori semakin zaman itu semakin berkembang, dia itu merubah definisinya, sehingga yang organik itu senyawa yang mengandung rantai karbon, sementara senyawa yang anorganik itu tidak mengandung rantai karbon. Jadi seiring perkembangannya zaman, teori-teori ini akan berubah. Yang awalnya organik itu berasal dari makhluk hidup, dirubah menjadi senyawa yang mengandung rantai ikatan karbon, kayak gitu. Dan juga anorganik begitu juga sebaliknya. Yang awalnya tidak berasal dari makhluk hidup, sekarang berubah menjadi tidak mengandung rantai karbon. Oke, ini adalah perbedaan senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Dalam perbedaannya sendiri, berdasarkan titik leleh atau didih,
senyawa organik itu relatif lebih rendah daripada senyawa yang anorganik. Dan anorganik itu cenderung lebih tinggi titik leleh dan titik didihnya. Dan untuk kepolaran, senyawa organik itu relatif lebih polar kalau dibandingkan dengan senyawa anorganik. Sementara untuk reaksi kimia, senyawa organik itu relatif lebih lambat daripada senyawa anorganik. Untuk ikatan kimia, senyawa organik itu rata-rata berikatan kovalen. Sementara kalau yang anorganik itu berikatan ionik. Selain itu, senyawa organik itu dia itu mudah terbakar daripada senyawa yang anorganik. Ini tidak perlu dihafalkan, ini cuma sekedar pengetahuan dasar aja. Karena ini tidak akan keluar di UKAI kalau nggak salah. Ya nggak pernah lihat juga sih. Kemudian kimia analisis terstruktur ini sih. Kimia analisis itu dibagi menjadi dua, yang seperti saya jelaskan di awal, yaitu dia itu ada analisis konvensional dan juga ada analisis modern. Kalau yang konvensional dia itu analisis dengan tidak menggunakan instrumen, yaitu seperti reaksi kimia biasa, titrasi dan juga lain sebagainya. Kalau yang analisis modern dia itu sudah menggunakan instrumen seperti HPLC, spektrofotometri, kemudian kromatografi. Dia itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih untuk mendeteksi suatu senyawa. Sementara kalau konvensional dia itu hanya menggunakan alat-alat biasa seperti bulet untuk titrasi, seperti itu. Oke, kita akan membahas mengenai analisis konvensional. Jadi dalam analisis konvensional itu terdapat beberapa pengujian, seperti adanya uji reaksi nyala. Uji reaksi nyala itu apa ya? Ya senyawa tersebut dipanaskan di apa itu namanya? Bunsen. Kemudian ada gravimetri, pengendapan. Kemudian ada volumetri yang terdiri dari asidimetri, alkalimetri, reaksi redoks, kemudian arganometri, kompleksometri, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yaitu uji nyala api. Uji nyala api yaitu suatu proses analisis yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan unsur tertentu. Ya, ini namanya kualitatif. Terutama ion logam berdasarkan karakteristik spektrum emisi masing-masing unsur. Jadi uji nyala api itu termasuk kualitatif karena ada atau tidaknya suatu senyawa. Nah, uji nyala api itu apa ya? Dia itu menggunakan api terdapat jarum Mohs. Jadi itu jarum Mohs kan bentuk lingkaran kan. Jarum Mohs kan gini kan. Lah, si buntal lingkarannya ini dia itu akan dimasukkan oleh si serbuknya atau si senyawa yang akan diuji. Lah, ketika sudah menempel, dia akan dipanaskan ke dalam api. Kemudian si apinya itu akan berubah warna. Itu namanya uji nyala api. Perubahan warna sendiri itu tergantung si bahan aktifnya. Ini bukan bahan aktif, si senyawanya. Nah, ini ada beberapa unsur alkali dan juga alkali tanah. Untuk litium, dia akan menghasilkan warna crimson. Untuk natrium itu kuning emas, kalium itu merah sampai ungu, kemudian rubidium itu biru sampai ungu, cesium itu biru sampai ungu juga, kemudian ada beryllium. Untuk beryllium itu berwarna putih, magnesium itu putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium itu merah crimson, barium itu hijau apel, radium itu merah crimson. Jadi ini nggak perlu dihafalkan, cukup kalian tahu aja sih. Oh iya, uji nyala api itu penerapan dalam dunia nyata itu seperti pada mercon itu bahasa Indonesia apa ya? Petasan ya, kembang api. Nah, ketika kembang api itu kan beberapa kembang api kalau dia meledak di atas udara, di udara, dia akan menunjukkan warna yang berbeda kan. Nah, itu mengandung senyawa-senyawa seperti ini, yaitu dimasukkan untuk menghasilkan warna yang berbeda, seperti itu.
Jadi penerapan dalam dunia nyata itu seperti itu. Oke, kemudian ada gravimetri. Nah, untuk gravimetri yaitu analisis kuantitatif suatu analit berdasarkan massa atau berat suatu padatan yang berkaitan dengan analit tertentu. Gravimetri adalah pemeriksaan jumlah zat yang dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Umumnya dilakukan pada analisis kadar abu dan susu pengeringan. Jadi, kata kuncinya yaitu gravimetri itu merupakan hasil dari pengendapan. Ketika dia itu ketika dia itu direaksikan, dia itu menghasilkan suatu endapan, di mana endapannya dia akan diukur. Nah, seperti ini. Ini ada rumusnya. Pertama yaitu ada gravimetri vektor, yaitu gram analit pada gram yang ditimbang atau biasanya itu menggunakan AR dari analit dibagi si MR sampel. Untuk penentuan kadar analitnya sendiri yaitu GF atau gravimetri vektor dikali bobot analit. Oke, kalau saya jelaskan di sini kayak kurang paham. Jadi saya akan bahaskan soal. Nah, suatu sampel seberat 0,6238 gram yang mengandung klorida dilarutkan dalam kloridanya diendapkan sebagai AgCl. Endapan dicuci, dikeringkan, dan ternyata beratnya yaitu 0,3571 gram. Hitunglah persentase klorida dalam sampel. Oke, jadi kita ketahui itu berat sampel. Astagfirullahaladzim, ini kenapa sih? Ini mana ini? Nah ini, berat sampelnya itu sebesar ini. Ini mengandung klorida, mengandung Cl. Astagfirullahaladzim. Gini, mudah-mudahan kalian paham lah ya. Kemudian dan kloridnya diendapkan dalam AgCl. Terus kemudian endapannya dicuci, dikeringkan, dan ternyata beratnya diperoleh endapannya sebesar ini. Ini berat endapan. Nah, seperti ini lah. Nah, kalian juga tahu. Nah, pertama kita itu harus mencari dari faktor gravimetri. Di mana faktor gravimetri itu berdasarkan AR dari Cl, karena kita mau mencari persentase klorida, yaitu AR dari Cl, kemudian dibagi dengan MR AgCl. AgCl itu endapannya. Nah, seperti ini. Mencari ArCl kemudian dibagi MR AgCl untuk mengetahui faktor gravimetri atau gravimetri faktor. Untuk ArCl-nya itu 35,5, kemudian untuk MR dari AgCl itu 143,4 dan diperoleh hasil itu 0,25. Setelah diperoleh hasil 0,25, kita akan mencari si kadar analit. Sekarang kita sudah mendapatkan GF gravimetri vektor. Nah, tinggal kita kalikan aja dengan analit tadi. Analit yang kita dapatkan yaitu kan 0,357. Jadi si 0,25 ini dikalikan, ya astagfirullahaladzim, dikalikan dengan 0,3571 dan didapatkan hasil 0,0892 sekian. Nah, kemudian kita kan ditanya persentase nih. Persentase klorida dalam sampel. Jadi hasil ini, jauh banget. Nah, persentase ini tinggal dibagikan dengan si 0,238. Kemudian dikalikan 100% dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 14,17%. Oke, ini sudah saya hitung. Nanti coba hitung sendiri. Kalau nggak gitu cari AR dari ini atau MR dari ini. Mungkin ada yang salah. Soalnya kemarin udah aku koreksi juga. Udah aku hitung secara manual. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke volumetri. Nah, volumetri yaitu atau titrimetrik merupakan analisis kuantitatif berdasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Penentuan titik akhir titrasi dideteksi oleh indikator.
Jadi, prinsip dasar dari volumetri yaitu reaksi kimia antara zat yang diukur atau si analit dengan jumlah zat yang ditambahkan dengan jumlah yang tidak diketahui atau larutan standar. Oke, ini kan biasanya kalau volumetri dia tuh ada pakai biuret. Ini ada biuret. Nah, ini misal biuret. Kemudian di bawah biuret itu mesti pakai Erlenmeyer. Seperti ini, kurang lebih seperti ini Erlenmeyer-nya. Lah, ada dua jenis. Yang atas ini namanya titran. Kemudian yang bawah ini titran. Bentar. Aku males. Titran. Titran atau titrat. Titran atau titer. Kemudian yang di bawah ini itu namanya titrat. Astagfirullahaladzim. Maaf ya guys, ini pakai apa itu? Modspad atau apa itu? Touchpad yang ada di laptop, jadi agak sulit. Jadi yang atas ini namanya titran, yang di biuret ini namanya titran. Kemudian yang di bawah itu namanya titrat. Jadi si titrat ini kita nggak ketahui ini jumlah kadarnya berapa. Nah, prinsip dari volumetri dia itu tidak keseimbangan antara titran dan juga titrat itu seimbang. Kemudian untuk mengetahui perubahannya, kita itu biasa menambahkan indikator. Nah, di mana indikator dia itu akan berubah, dia itu membantu perubahan pada titik ekivalensi. Jadi titik ekivalensi itu titik keseimbangan. Indikator, penamaan indikator. Nah, kalau misal tidak tambahkan indikator, kita tidak mengetahui reaksi ini tuh sudah berada di titik ekivalensi atau tidak, seperti itu. Jadi kita perlu yang namanya indikator. Oke, lanjut. Untuk volumetri yaitu ada asam basa. Asam basa itu dibagi menjadi dua, ada asidimetri dan juga alkalimetri. Kalau asidimetri itu titernya, titer itu titrannya. Titer itu titrannya ini yang atas. Titer yang dipakai yaitu menggunakan asam, biasa menggunakan HCl. Untuk indikatornya sendiri, kita itu menggunakan metil merah. Kemudian untuk dalam penerapannya yaitu kita pengukuran kadar NaOH. Jadi si NaOH itu di bawah, kemudian si titran atau titer itu kita menggunakan asam. Sebaliknya untuk alkalimetri, titer yang kita gunakan yaitu biasa menggunakan basa, yaitu menggunakan NaOH. Sementara untuk indikatornya sendiri yaitu penaptalin. Untuk contohnya yaitu pengukuran asam bifenamat, asetosal, dan juga cuka. Nah, prinsip dari reaksi volumetri asam basa yaitu netralisasi antara suatu asam dengan basa atau sebaliknya. Jadi ini asam, basa ini diasamkan sampai pH-nya 7. Nah, untuk melihat indikatornya itu kita menggunakan metil merah, sementara ini kan asam dibasahkan supaya pH-nya netral atau berada titik ekivalensi. Nah, menggunakan indikator penaptalin. Oke, kemudian ada titrasi bebas air. Nah, titrasi bebas air ini prinsipnya itu kurang lebih sama, yaitu reaksi asam basa yang dapat diganggu oleh adanya air. Reaksi netralisasi antara asam dengan basa yang berlangsung dalam suasana pelarut non-air, seperti asam asetat glasial, dimetil formamida, asetonitril, dan juga alkohol. Jadi bedanya ini itu pelarutnya itu menggunakan non-air, karena ini dapat diganggu oleh air, makanya dinamakan titrasi bebas air, karena pelarut yang digunakan itu non-air, seperti itu. Nah, ini sama seperti asidimetri dan juga alkalimetri. Sama asam basa juga, tetapi kita tidak menggunakan air sebagai pelarutnya. Untuk titernya sendiri, itu kita menggunakan asam perklorik. HClO4 ini asam perklorik, kemudian ada asam asetat glasial. Untuk indikatornya sendiri, kita menggunakan kristal violet atau biru timol. Contohnya itu mengidentifikasi amin alifatik.
Untuk alkalimetri, titer yang digunakan atau titran yang digunakan yaitu aloksida logam alkali. Untuk indikatornya itu sama seperti asidimetri, yaitu menggunakan kristal violet dan juga biru timol. Nah, contohnya sendiri yaitu identifikasi halida asam atau anhidrida asam. Ini halida. Oke, kemudian ada reaksi redoks. Nah, prinsip reaksi redoks dia itu berdasarkan reaksi reduksi dan juga oksidasi, yaitu proses perpindahan elektron dari oksidator ke reduktor. Jadi dalam reaksi ini itu terdapat banyak sekali, tapi hanya beberapa yang keluar. Hanya permanganometri, iodimetri, iodometri, ioda, brometri jarang kayaknya, kemudian girometri jarang, diklorometri. Mungkin hanya beberapa ini saja sih yang sering keluar di ujian UKAI. Kemudian ujian masuk apoteker. Ya, ujian masuk apoteker kemarin itu soalnya itu ditanyakan indikator iodimetri itu apa, kayak gitu. Jadi ini bakal keluar sih kayaknya. Jadi untuk titrasi permanganometri, dia itu menggunakan kalium permanganat sebagai titran atau titer. Kemudian menggunakan indikator MnO4, contohnya yaitu uji nitrit. MnO4 itu apa ya? Magnesium, bukan magnesium, apa gitu, lupa guys. Kemudian untuk iodimetri, titrannya atau titer itu rata-rata menggunakan iodium. Kalau yang iodometri, dia itu menggunakan kalium iodat. Ini kalium iodat. Untuk indikator yang digunakan rata-rata untuk iodimetri, ini iodo, iodi, ioda. Salah ini iodi. Iodo, iodi, ioda. Itu rata-rata indikator yang digunakan yaitu kanji. Contoh penerapannya yaitu ada analisis vitamin C, ikatan tangkap dan juga glukosa. Untuk bromatometri itu digunakan titran atau titer itu menggunakan kalium bromat. Sementara untuk indikator yang digunakan yaitu kanji. Kemudian untuk contohnya yaitu analis AS itu apa ya? Lupa aku. Kalau Fe itu besi. Kemudian ada serimetri itu menggunakan selenium sebagai titran. Untuk indikatornya menggunakan ferroin. Untuk contohnya itu analis asam nitrit. Asam nitrit itu kayaknya sebagai pengawet kalau nggak salah ya. Apa itu? Pengawet dalam makanan. Ada asam nitrit. Kemudian ada diklorometri. Nah, untuk diklorometri itu titran yang digunakan yaitu kalium dikromat. Untuk indikatornya sendiri yaitu menggunakan asam difenilamin sulfonat. Untuk contohnya yaitu analisis Fe atau besi. Oke, lanjut ke volumetri, argentometri. Jadi argentometri itu terdapat 3 jenis titrasi. Yang pertama itu Mort, Volhard, dan juga Fajans. Untuk prinsip dari argentometri yaitu dia itu reaksi pengendapan. Seperti apa tadi ya di depan itu? Volumetri kalau nggak salah. Ya, dia itu reaksi pengendapan di mana senyawa si klorid dalam NaCl pada suasana netral dia itu ditambahkan baku perak nitrat atau AgNO3. Dia itu tambahkan AgNO3 atau perak nitrat. Kemudian ditambahkan dengan kalium kromat. Dia sebagai indikator. Kemudian ada suatu endapan. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu ada analisis halida. Untuk yang Volhard itu titrannya digunakan yaitu amonium diosinat menggunakan indikator besi. Contohnya yaitu analisis Argento Ag. Kemudian ada Fajans yaitu Ag itu perak ya? Ya perak, Ag itu perak. Kemudian Fajans itu ada menggunakan titrasi sama seperti Mort yaitu perak nitrat dengan indikator fluorescence. Contohnya yaitu analisis halida.
Kemudian ini terakhir kayaknya sih. Untuk volumetri kompleksometri, yaitu apa ya? Prinsip dari titrasi ini yaitu larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadarnya dapat diketahui. Jadi si ion, apabila ada ion Ca2, Ca2+, astagfirullahaladzim, dia itu akan berikatan dengan EDTA sehingga menimbulkan warna. Jadi kalau kalau kompleksometri itu ingat saja EDTA sebagai titer. Untuk indikatornya itu bisa menggunakan EBT atau silenol. Untuk contoh analisisnya yaitu analisis kation. Jadi si Ca ini akan berikatan dengan EDTA dan menghasilkan suatu warna. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Karena untuk analisis modern saya baru saja membuat beberapa slide kayaknya. Cuma beberapa slide, belum semuanya. Jadi kita cukupkan untuk video kali ini. Jadi untuk video ke depan atau video selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis modern. Di mana dalam analisis modern kita akan belajar mengenai HPLC, spektrofotometri, kemudian ada spektro IR, massa. Kita akan membahas secara secara dasarnya sajalah. Kita nggak akan membahas secara terperinci. Karena kalau terperinci itu memakan perlu banyak waktu sekali. Karena pada tahun ini kita akan cuma membahas mengenai soal-soal apoteker atau materi-materi untuk ujian apoteker, ujian masuk apoteker, dan juga UKAI atau sekarang UKM PPAI. Jadi kita akan membahas itu terlebih dahulu dalam 1 tahun ini. Mungkin untuk setelah tahun ini selesai, setelah materinya semua selesai, baru kita akan mulai membahas mengenai bab-bab farmasi, terutama dalam bidang kimia. Jadi nanti kita akan membahas lagi di 1 tahun ke depan. Doain aja guys supaya bisa istiqomah. Oke, dan juga butuh bantuan kalian juga supaya semangat. Bisa di share, di subscribe, di like, komen. Itu komen-komen kalian atau like-like kalian itu yang bisa membuat semangat saya untuk melanjutkan video-video ini. Oke, saya cukupkan untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Semangat.